Pak Lius aja. Udah siap, Pak. Saya serahkan langsung Oke, ke siap. Pak Lius. Terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Lius Kenardi. Malam ini saya diajak untuk sharing nih sama timnya BBKA. Sharing-sharing aja ya. Di sini banyak kan pelajar sama business owner ya, Nabil ya. Ada pekerja juga, Kak. Jadi ada Oh, pelajar, business owner, sama pekerja. Gitu. iya, kita saling sharing aja ya, bukan mau ngajarin atau apa. Kalau yang business owner, kalau bisa ajarin saya balik. Buat yang pelajar, pekerja nih seru. Nah, langsung masuk aja ya, Bil ya, Iya, biar Kak. nggak Boleh, Kak. lama-lama ya. Oke, kita sharing screen nih ya. Gimana caranya nih? Share ya. Bener, Kak. Nanti diketik tombol share-nya. Terus gini ya. Udah, udah nampak, Sudah, Bil. Kak. Sudah, kok. Sudah. Udah ya. Oke. Ini kalau ngomong Zoom nggak ada yang lawan bicaranya ini agak bingung juga, Bil ya. Ya, benar. Nanti saya bantu. Misal mau interaksi, bisa lewat komen, Pak. Oh, Oh, bantu-bantu jawab lah gitu ya. minta komen teman-teman buat komen. Ya, jadi tema kita tuh hubungan yang kuat, bisnis yang hebat. Kenapa? Eh, kita harus pahami dulu, kalau berbisnis itu tuh lebih ke tentang hubungan. Soal jenis bisnisnya kan banyak, tapi semua bisnis pasti kaitannya dengan hubungan. Hubungan kita dengan supplier kita, hubungan kita dengan pelanggan kita, hubungan kita dengan tim internal kita. Nah, hubungan-hubungan ini tuh sangat menentukan tuh bisnis bakal kuat atau enggak. Nah, kebanyakan kita mencari networking, saya lihat di banyak forum ya, di banyak seminar dan lain, orang-orang mencari network tuh membangun hubungan tapi dengan banyak cara gitu. Saya lihat ada yang sangat agresif gitu-gitu. Nah, kalau saya pengen sharing gimana cara saya membangun hubungan gitu. Saya mau membangun hubungan tuh dasarnya dulu saya netral. Netral kalau ada teman atau kenalan yang ngomong tentang bisnis. Nah, lalu kita mulai berteman gitu. Saya motivasinya bukan pengen uang dia, bukan apa gitu. Kita tuker ide dulu, saling kenal gitu. Nah, biasanya saya agak lama tuh saling kenal. Motivasinya nggak ada tuh pengen nilai uang dia atau apa gitu. Atau buru-buru ngajak berbisnis gitu. Seandainya dia mau bilang, saya mau invest 5M ya ke bisnis kamu, itu pun saya bingung uangnya mau diapain ya gitu. Kalau nggak bisa diputer buat apa gitu. Dikasih uang segitu pun buat apa kalau nggak bisa ngehasilin gitu. Nah, pengalaman saya tuh saya udah 7 tahun bisnis sama orang di Indonesia maupun luar negeri. Biasanya saya begitu bangun hubungannya, netral. Ketika ada bisnis yang memang menguntungkan dan kita mau kerjakan bersama, baru kita kerjakan. Jadi kita nggak menjilat bos-bos atau apa gitu. Kayak itu gitu. Nah, kalau ini kan saya sebenarnya pakai chat GPT, ini gampang ini bikin. Lebih serunya itu kita langsung ngomong. Saya teman ini udah bosan lah lihat PowerPoint kayak gini kayaknya. Kayaknya di sekolah, di kuliah, di mana-mana disuguhin seperti ini. Kalau ini kan teknis nih, komunikasi terbuka, saling percaya, transparansi, menciptakan rasa aman gitu. Ini banyak lah ilmu-ilmu ada di buku, ada di mana. Kolaborasi tim. Saya tuh lebih senang kita langsung balik ke ngobrol gitu, Bill. Bisa nggak caranya dibikin begitu? Soalnya kalau ini tuh udah bosan lah mereka lihat ini bikin-bikin gini nih materi-materi begini. Benar nggak sih? Ya, Bill. Nanti pada tidur. Nah, ini yang terakhir nih saya bikin nih. Kalau dalam bisnis siapa yang berhenti belajar dia akan tertinggal itu kata Ko Andrew. Langsung loncat ke quote-nya ya.
Oke, Oke, Bill, ini cukup materinya cukup. Saya lebih pengen ngobrol. oke. Top share ya. Mungkin sebelum ngobrol nih, mungkin Kolis bisa ceritain background Kolis itu seperti apa biar teman-teman Oke, tuh tahu ya. mereka tuh mau nanya seperti apa gitu. Ya, 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 ya. Oke, Bill. Background saya itu pengusaha distribusi alat-alat eh, dokter kecantikan. Jadi distribusi mesin-mesin kliniknya, juga mesin-mesin buat salon, juga bahan-bahan buat klinik-klinik dan salon seperti skincare-nya, sabunnya dan lain-lain. Itu Bill. Dan 80% produknya impor. Sekarang juga ada klinik juga, ada bikin klinik kecantikan, ada bikin produk buat slimming juga ada. Itu background saya. Oh, nggak ada gelar akademis. Saya nggak tamat SMA. Jadi saya eh, kayak gitu. Ayo bertanya lagi bingung. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, boleh raise hand atau mau ditanyain di Ya. komen. Oke, ini stop share screen ini. Gimana, Bil? Oke, mungkin teman-teman yang punya bisnis lalu em, apa dari segi internal hingga ke pelanggan itu kurang loyal, mungkin bisa ditanyain langsung ke Golius seperti Ya, materi pada hari ini. oke. Udah stop share screen nih. Lebih seru kita ngobrol ya. Oke, ini oke. Izin Bapak, bagaimana memulai usaha Bapak? Jadi saya memulai usaha saya itu 7-8 tahun yang lalu. Modal saya itu cuman gaji saya itulah modal saya. Sekitar 6 juta, tapi yang bisa saya putar uangnya itu cuma 3 juta. Nah, saat itu 3 juta ini saya banyak baca buku investasi apa, tapi mereka nggak ngasih tahu bahwa sebuah investasi itu adalah uang yang berputar itu sederhananya. Ngomongnya materinya panjang kali lebar, tapi kita bingung gitu. Baca banyak buku, banyak seminar, tapi inti dari investasi itu nggak dikasih tahu, nggak dijelasin dengan sederhana. Tapi akhirnya saya nemuin satu produk. Produk itu buat sedot komedo gitu. Produknya waktu itu nggak banyak yang jual, yang dia elektrik gitu. Nah, uang itu saya belikan produk itu, lalu saya menjualnya kan. Ketika menjual saya dapat uang lagi. Begitu saya, oh ini namanya investasi nih. Investasi ke sebuah produk. Investasi banyak macam. Kebetulan ini konteksnya dagang. Barang itu menghasilkan, saya putar uang itu, oh ini kayak gini nih cara cara menghasilkan uang, uang mencari uang gitu. Kita uang jadiin produk, tuker. Begitu, saya mulai dari kecil gitu, bertambah-bertambah, saya lipat terus, sampai saya mendapatkan investor. Nggak investor lah, partner di luar negeri. Sehingga kami bisa scale up dari barang 100 piece jadi satu kontainer gitu. Kayak gitu. Terus tadi ada yang nanya. Oke, sekarang kita bantu jawabin yang raise hand, Pak. Boleh? Kita jawabin yang raise hand. Ah, Kita menjawab pertanyaan yang teman-teman yang udah raise hand duluan. yang Oke. mana tuh? Oke, ini dari Christopher Salom. Oke, bisa dinyalakan. Oh, Oke, halo, Kristen. selamat malam, Kolius. Ya, Malam, malam. perkenalkan, aku Christopher. Dan tadi Ya, mendengar ceritanya inspiring banget. Kebetulan aku baru lulus tahun lalu dari kuliah. Dan sekarang oke. untuk lagi jalanin bisnis di bidang distribusi untuk komoditas kepada pabrik-pabrik. Nah, gitu. Hmm. Mungkin untuk entry-nya agak beda. Kita punya klien, namun aku mau tanya ke Kolius lebih kepada kan Kolius jualan untuk barang-barang kosmetik ya, dari terutama dari alat Hmm. ya. Ya, Kalau ya. boleh tahu untuk leads salesnya itu apakah dari cold calling atau menggunakan tim sales kok? Saya manfaatin ada tim sales, tim sales.
Oke, yang aku lebih mau tanya adalah mau belajar lebih kepada dari Kolio sendiri gimana sih cara ngetrain tim sales, apalagi untuk ngedevelop masuk ke customer baru nih kok. Gitu, di mana customernya belum mengetahui kita punya brand, belum mengetahui kita punya alat yang bisa kita, yang bisa aku ambil tadi adalah notabene Kolius ambil barang baru yang dari luar negeri sebenarnya sudah bagus pasar ya, di Indonesia bahkan belum ada. Di mana tadi Hmm. Serat Komedo itu ya kok ya. Berarti kan di situ Ya, ada lag di mana space Kolius harus edukasi tuh. Apalagi Kolius untuk mendapatkan customer baru yang customer itu belum mengetahui baik dari brand ataupun dari alat. Itu kalau boleh tahu ceritanya gimana Kolius? Supaya bisa potensi probabilitasnya bisa lebih besar masuk ke customer baru. oke. Kalau ya agak beda. Nah, kalau saya kan dari leads yang customer baru itu, dari customer baru, awalnya kan customer lama nih, baru kita maintenance baik-baik. Saya yang duluan gitu. Saya duluan berikan pelayanan yang sangat baik gitu. Dia komplain, dia apa itu ini. Ketika dia mencari barang, itu saatnya saya dengerin baik-baik tuh. Dia maunya apa? Kompetitor kita apa? Nah, saat ini nih, kalau dulu gampang. Saat ini kan kompetitor saya banyak banget. Kompetitor saya banyak banget. Ketika ada leads in, itu benar-benar saya teliti tuh. Dia dari mana, dia udah kemana aja. Kira-kira siapa aja yang sudah masuk quotation ke dia. Itu semua sales saya harus nggak boleh sembarang jawab. Dia harus benar-benar review. Ini strategi apa yang kita masuk ke dia itu harus seperti apa. Karena di zaman sekarang kan kompetitornya tinggi banget. Nah, saya harus pastikan semua tim sales saya itu satu visi sama saya, satu misi gitu. Juga tahu karakter saya ketika layanin mereka tuh seperti apa. Jadi dia benar-benar ngomong ke orang yang tepat gitu. Jadi ketika mereka percaya, mereka pasti beli. Gitu, bro. Oke, Mudah-mudahan menjawab. oke, thank you Kolius. Thank you juga Kang Dadi Ya, atas Oke, kesempatannya. thank, oke, thank you hmm. Christopher. Salam sukses selalu ya. Oke, oke, next kita akan lanjut ke Aven. Mungkin bisa unmute. Oke, Aven. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam. Malah. Apa? Oh, ya. Oke, terima kasih Korea. Sebelumnya minta maaf karena off-cam karena kurang mendukung situasinya sekitar. Siap. Izin bertanya terkait hubungan tim di internal kita, terutama kalau misalnya sebagai business owner ataupun sebagai leader. Kalau kita kan tentunya sebagai business owner ataupun sebagai leader itu tentu punya ada branding ke depannya di bisnis kita. Branding apa sih yang kita mau tampilkan ke konsumen kita, ke klien kita, masyarakat. Tentunya ada juga citra dan reputasi yang kita bangun atau sedang yang kita bangun itu nantinya. Tapi Hmm. di sisi lain, tim yang kita rekrut itu bawahan kita atau tim yang setara dengan kita itu mungkin orangnya itu kurang sopan dalam melayani pelanggan atau tanggapan terhadap respon pelanggan atau kurangnya pengetahuan produk gitu atau jasa yang kita miliki dari bisnis kita itu. Nah, tentunya kan kalau kita marahin atau tegur atau memberikan sanksi dan reward gitu kan, takutnya orang yang di bisnis kita ini keluar atau nggak keluar pun dia bilang sama orang-orang gitu. Jadi bahayanya tuh dari mulut karyawan kita sendiri, nanti mencemari branding kita, citra reputasi kita. Itu bagaimana cara mengatasi itu terjadi gitu. Padahal kita juga perlu kan untuk menyeimbangkan karyawan ini tuh biar nggak gitu loh sikapnya kepada konsumen kita, pelanggan kita gitu. Hmm. Siko. Terima Oke, kasih. oke, siap. Thank you, thank you. Kalau ini mungkin beda-beda nih. Setiap perusahaan mungkin beda-beda. Kalau di saya filternya memang ketat banget. Terus saya memang rekrut juga nggak terlalu eh, yang gimana-gimana orangnya. Lalu benar-benar kita latih. Memang capeknya tuh ngelatih orang. Tuh Ko Andrew ada tuh upload tuh di BBKA. Udah dilatih, udah pinter, keluar dia. Ada yang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Memang kalau dia karakternya seburuk itu tidak layak untuk menjadi tim kita.
Jadi tugas kita mencari karakter manusia yang loyal ke kita, ke perusahaan gitu, ya kan? Jadi dia nggak akan ngelakuin hal seperti itu. Ya tidak, memang seharusnya secepatnya dia keluar gitu, ya kan? Soal customer kita kan lihat performa kita, respon kita, responsibility kita, integritas kita, pengorbanan kita dalam melayani mereka. Ketika dia komplain dia atau nggak ada komplain, pokoknya kita selalu ada buat mereka aja. Performa tim kita jaga, itu reputasi kita yang nggak bisa di ini gitu, di fitnah gitu. Orang mau fitnah apa gitu. Para business owner yang klien-klien yang kita layani itu, bahkan kalau udah ngerasain pelayanan yang prima kayak gitu, mereka tuh sering mulut ke mulut. Jadi leads in saya itu ya banyak kan tiba-tiba, halo, saya kenalan dari dokter A, ya kan, direkomendasikan untuk memberi alat di sini. Artinya kan si dokter A tadi itu udah tahu performa kita gitu saat melayani dia, sehingga dia merekomendasikan orang lain juga gitu. Karyawan yang mau jelek-jelekin kita nggak akan mempan gitu. Mau dia masukin ke koran tuh ya nggak akan mempan sih. Begitu bro. Jadi kita memang itu kayaknya di semua perusahaan tuh memang hadapin itu soal rekrut. Ada yang pintar dia keluar, ada yang memang licik, macam-macam. Tapi manusia seperti itu tidak layak untuk bergabung dengan tim kita. Gitu. Karakternya nggak cocok. Gitu. Aven, sudah? Bro Oke, Aven, ya biasanya kita tegur, ngomongin baik-baik 1, 2, 3 kali. Kalau nggak mau berubah, nggak mau berkembang ya mohon maaf gitu. Kick oke, out. Hmm. oke. Thank you. Ucap ya, Aven. Ya. Oke, thank you, Aven. Sukses selalu. Oke, next kok kita akan lanjut ke Mr. Gozi Alvaro. Oke, mungkin bisa Halo, Assalamualaikum. Ya, alam. Aduh, akhirnya bisa bicara juga. Jadi, perkenalkan nama aku Raden Haifa Ghazi Alvaro, biasa disebut Alvaro. Aku umur 18 tahun, sekarang lagi kelas 12 SMK, mau lulus. Aku sebenarnya eh, rencana buat apa namanya, perusahaan di bidang teknologi, di mana itu ngejual website dan juga IT solution untuk bisnis juga. Di sini aku pengen bertanya bagaimana caranya untuk meningkatkan branding perusahaan kita itu, produk-produk kita kepada klien, dan juga bagaimana supaya kita itu membuat kan aku nih masih merintis ya, belum ada klien satu pun. Nah, di situ kadang jadi kayak limiting belief untuk gimana sih caranya supaya dapetin klien gitu. Itu mungkin bisa dibantu kok untuk ininya. Dan juga aku mau nanya juga, untuk mendirikan sebuah perusahaan itu kan ada beberapa stepnya. Mungkin boleh di-spill nggak kok eh, step by stepnya. Terima kasih. Oke. Walaupun saya nggak begitu tahu tentang IT dan web tadi, tapi untuk berusaha mendapatkan satu pelanggan baru itu memang eh, deg-degan. Dulu saya juga gitu. Kok nggak kejual-jual ya gitu. Kok produknya nggak laku-laku ya. Nah, soal kalau tadi kan jasa, kok jasanya belum laku baru mau. Ya kalau nawarin jasa pasti kita targetin masalah orang gitu. Jasa apa yang kita mau tawarkan itu harus bisa menyelesaikan masalah dia, membantu meringankan dia gitu. Kalau enggak dia akan nolak. Jadi gimana cara exposure ke orang-orang bahwa jasa yang kita tawarkan ini tuh pasti ngeringanin beban dia gitu. Pasti dia akan sambut itu barang gitu. Nah, untuk step by step mendirikan perusahaan, kalau saya tuh gayanya cowboy. Saya tuh mulai dulu, mulai dulu gitu. Jadi di Indonesia masih enak, kita mulai usaha tuh apa aja boleh dimulai dulu gitu. Nanti kalau udah lumayan baru kita dirikan perusahaan resminya gitu. Dirikan perusahaan resminya kan banyak tuh,
yang penting ada direktur, ada komisaris gitu. Nanti ada jasa-jasanya. Teknisnya nggak sulit sih bro, teknisnya. Eh, itu bro Gazi. Kalau untuk mendirikan perusahaannya, banyak kan konsultan juga bisa. Yang penting kalau nggak salah ada ini komisaris, direktur, udah 2 orang cukup. Sahamnya berapa gitu. Lalu bayar, mereka daftarin, muncul nanti perusahaannya resmi. Tinggal dikembangin. Oh, Gitu bro. oke. Mudah-mudahan ini ya menjawab ya. Tapi yang lebih seru tadi yang apa? Jasa webnya sama IT-nya. Kalau jasanya memang benar-benar sangat dibutuhin masyarakat, pasti laku. Pasti laku banget. Gitu. Oke, Mr. Oke, Koji Nuril. menjawab. Oke, thank you ya, Mr. Koji. Tapi mungkin ada yang lebih ahli yang bisa menjawab itu. Soalnya IT saya nggak begitu ini. Benar-benar. Teman-teman kalau ada yang ini sharing jawab nggak apa-apa. Soalnya kita biar nggak bosan gitu. Jadi kayak kan bukan saling ngajar, kita saling belajar gitu. Saya juga ke sini ke PBK itu belajar gitu sebenarnya. Belajar sama senior-senior sama yang udah top-top gitu. Oke, baik. Hmm. Oke, ya, Paulius, terima kasih. Ya. Dan Mr. Koji sudah selalu ya. Oke, next kita akan lanjut ke KD Adi. Oke, mungkin untuk Pak KD Adi bisa eh, tadi di mana? Kok hilang? Bisa KD Adi? Halo, Jadi, Ko. oke. Suara saya Halo, masuk ya? masuk. Nah, thank you, Ko, Ken, udah meluangkan waktunya untuk berbagi. Ya. Eh, saya ingin mungkin bertukar pikiran, Ko. Ya. Mungkin untuk Koko ini berarti produk-produknya itu full impor ya, Ko ya? 80%. Hmm. Eh, aku sih kebetulan Ko baru merintis di bulan ke-8 untuk sekarang. Aku kebetulan ada di bisnis retail frozen food. Mungkin yang aku masih pengen belajar tuh kok, karena sampai sekarang ini sih aku bulan ke-8 ini cukup banyak sih teman-teman yang mau invest kayak gitu kok. Nah, dari Koko ini awalnya pasti juga mungkin sama seperti saya, gimana cara kita menilai teman-teman kita yang serius kayak gitu kok untuk investnya. Nah, kalau kita sendiri kan cenderung butuh biar sama-sama memberikan feedback atau membangun bersama kayak gitu. Itu dulu kok mungkin biar bisa buka pikiran bro. Ya. Ya kalau orang mau invest tuh bebannya di kita, bro. Iya, iya, Jadi heeh. mesti dipikirin betul-betul, butuh nggak kita uang mereka itu gitu. Kalau nggak butuh, nggak usah. Mendingan kita terus maju lagi gitu. Soalnya beban banget itu. Tapi kalau memang sudah ada gambaran, misalnya kita pengen expand nih, pengen besar, barang ini lagi hits. Kalau kita telat, akan ada kompetitor yang masuk duluan. Kita akan kalah timing. Sedangkan waktu ini uang kita kurang. Nah itu boleh. Karena memang kita udah bisa tahu udah ada hitungannya. Sebulan saya bisa jual 1.000 gitu. Sedangkan uang untuk membeli stok 1.000 sampai 2.000 itu nggak cukup. Kalau saya telat, ini bakal hilang nih momentum momentum buat dapat uang Iya, uang iya. yang besar Mm-mm. gitu. Nah itu boleh. Dan mereka kita pasti juga kan ngambil uang mereka kita bisa bagiin profit gitu, Iya, dividennya gitu. Tapi kalau nggak usah beban nanti. iya, beban juga sih kok. Karena kami Ya, cenderung eh, gimana ya, dari ceritanya Koko tadi itu kan dapat ya teman dari luar yang invest itu sebelumnya mungkin ya. teman apa apa bukan kok memang ketemu di jalur. Awalnya bukan teman, kita ngobrol-ngobrol lama-lama jadi teman. Oh emang. Kita ngobrol warawiri tentang saya ceritakan tentang budaya Indonesia, dia ceritakan tentang budaya dia, terus ngomong yang kocak-kocak kayak temenan Iya, aja. Lama-lama kita mulai saling kenal karakternya kayak gimana-gimana.
muncul satu ide-ide baru untuk mengembangkan bisnis gitu. Nah itu nothing tulus kalau mau rugi-rugi. Tapi beda dengan orang yang mau invest ke kita. Ya, Itu jelas gitu. Kalau ini kita berpartnership. Sampai hari ini kita masih berpartner, masih menjadi, udah kayak saudara. Udah kayak saudara partneran kita. berarti kan tandem gue ya, saling memberikan feedback untuk kemajuan bisnisnya juga ya. Ya, barengan kita kalau itu. Hmm. Tapi kalau Oke orang tuh, orang level investor yang masuk itu beda. ya diam dia cenderung diam mereka. Ya, Satu lagi Nah, untuk produk-produk Koko ini, itu ya, Koko sistemnya beli duluan untuk semua produk atau ada supplier kita kerjasama bayar di ya. belakang gitu? Nah, awal-awal kan kita beli cash, beli cash, beli cash. Tapi bisnis ini berkembang, butuh uang lebih besar. Karena hubungan baik tadi, dia tahu karakter kita, dia mulai berani itu memberikan tempo. Oke. Teman kita, partner yang udah jadi teman tadi, bahkan kita jalan-jalan dulu apa semua, udah saling kenal banget lah. Itu hubungan kita, makanya hubungan yang kuat, bisnisnya kuat. Yes. Coba kalau hubungannya didasari dengan ketidakpercayaan atau apa, nggak bisa. Setelah hubungannya kuat, mulailah ada tempo, ada apa. Putarannya bagus, putaran satu bagus, putaran dua bagus, kita makin putar tuh. Lihat momentum apa nih, makin besar makin besar. Tapi ketika itu kita tahu juga insting kita kan kapan harus ngerem gitu. Jadi kayak gitu, hubungannya dulu yang dibangun gitu. Jadi nggak mikir, oh ini dia kaya nih. Saya gimana caranya biar saya bisa muter apa ambil uang dia gitu. Nah, itu pasti rugi karena kita nggak ada nih Iya. belum tahu mau ngapain uang itu dikasih pegang 5M tuh yang ada habis gitu. Ya kan? Tapi kalau memang ada nih kita butuh banget. Nih kalau kalah waktu nggak bisa, ini harus cepet. Nah, itu kita udah mulai himpun kekuatan dari hubungan-hubungan yang kita bangun tadi gitu. Kita mulai presentasikan gambaran nih kalau ini saya lagi muter sebulan 300, tapi kita butuh 3.000 pieces untuk diputer gitu. Yang tadi saya bilang investasi kan nggak usah muluk-muluk gitu. Investasi itu tengah putaran gitu. Dalam satu putaran tuh kita bisa dapat berapa gitu. Ya kan? Nah, kalau kita Oke. udah yakin itu, waktu itu saya bahkan pernah ambil uang bank gitu. Buat sebelum ada yang support partner tadi, saya ambil uang bank ya sekitar fintech malah 199 juta lah dicairin 90 jutaan. Semuanya saya lipatkan ke barang karena saya yakin banget barang itu kan momentumnya lagi hits gitu. Iya. Nggak bisa dilewat. Ya itu saat itu satu putaran langsung lunas gitu uang banknya gitu. Satu kali putar gitu. Baru partner kita masuk, kita makin besar. Jadi hubungannya nggak motivasi dari hubungannya itu bukan mau ngambil uang dia, tapi pengen maju bersama. Bareng-bareng kita pengen naik gitu. Kalau Oke, lihat peluangnya kurang, kita nggak ambil uang itu. Lagi satu Realistis. Ya, Eh, aku kan udah ada vendor nih kayak gitu. Nah, aku pengen karena aku kan masih baru di retail ini loh. Eh, hmm. Gimana sih Koko awalnya tuh kok komunikasi ke vendornya Koko tuh misalnya kita biar bisa jualan sekian, mereka bisa kasih kita support kayak gitu loh Kok. Ya, saya sering gambarin situasi pasar kita, kompetitor kita, apa yang harus kita lakukan gitu. Memberikan pengertian. Kalau kamu kasih saya harga segini, belum bisa menang kita di pasar. Biasanya saya memberikan dia misalnya pabrik, dia butuh apa? Quantity kan? Yes, Kita harus dukung quantity gitu. Ada kalanya kita ambil agak tebal, ada kalanya kita ambil lebih tipis untuk iya. dukung quantity. Ketika itu terus-terusan, dia pasti juga, oh ini VIP nih gitu. Ini patut saya dukung gitu. Ini di Indonesia dia penjual yang sangat hebat ini. Ini kalau saya masuk orang lain paling jualnya sekian, kalau masuk ke dia potensinya tinggi banget karena orangnya begitu agresif di pasar gitu. Begitu menguasai pasarnya. Mereka harus lihat itu gitu. Gitu. Berarti semua based on data tetap kok ya.
Jadi kita target Ya, marketnya seperti siapa, kita caranya kayak gimana, lalu kita sampaikan mereka kayak gitu kok ya. ya. Data dan bukti, bukti Ya, orderan. Kita order ke dia. Jadi lihat lihat jumlah orderan itu bagus, putarannya bagus, dia, wah, kita masuk ke list mereka. Bahkan rebutan, pabrik lain pun ikut-ikutan ngejar kita. Bukan kita yang ngejar mereka. oke, nice. Oke kok, Ya, thank you kok, sangat ya. banyak sekali saya dapat insight malam ini kok. Oke, Thank you, siap. thank you. Siap. Thank you Kak Adi, sukses selalu ya. Ya, thank you all. Oke, next kita akan ke Sukardi Sugiarto. Oke, mungkin bisa nyalakan mic-nya. Oh, Nah, Pak Kadin Lampung. nah, sudah saya nyalakan sebentar-sebentar. Halo Oke, malam. Ya, malam. kok Lius, salam kenal ya. Salam kenal, Eh, Pak. kebetulan saya memang pengurus Kadin Lampung, jadi belum diganti itu. Em, ada hal yang saya mau tanya. Eh, kok Lius kan importir dulu pemainnya belum banyak. Iya, Mungkin marginnya besar saat itu mungkin karena kompetisinya sangat sedikit. iya. Eh, tadi bilang sekarang kompetisinya sudah banyak. Hmm. Kemungkinan besar pasti ada persaingan harga di situ. Apalagi Wah, sangat. Ya, apalagi sourcingnya, eh, ya orang pinter cari sourcing sekarang ini karena informasi semakin terbuka gitu. Hmm. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Colius memenangin persaingan? Eh, karena mungkin kalau produk OEM itu dari China biasanya cuma ganti brand aja, tapi kurang lebih bentuk-bentuk dan fungsi teknologinya sama. Nah, bagaimana memenangin saingan Hmm. di tengah pasar yang mungkin apa ya, kalau Kolis pernah dengar itu ada Blue Ocean, Red Ocean ya. Mungkin sekarang udah jadi Red Ocean gitu. Ya, Gimana very menangin right. persaingan? Ya, ya. Eh, ya, saya juga waktu itu udah lihat tuh. Memang kita hadapinnya parah banget. Harga hancur. Banyak customer tuh ngebanding-bandingin. Terus saya pikir waktu itu, kita dihantam gelombang itu kan. Di perusahaan saya juga kena. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Karena saya udah start cukup lama, jadi saya punya database customer yang udah lama gitu. Itu saya fokus ke mereka, fokus terus melayani. Kalau di dunia mesin, saya investasinya ke teknisi. Teknisi saya banyakin. Dia komplain apapun, kapanpun, malam, jam berapa, tim saya harus siap layanin mereka. Jadi nggak berpikir expand. Terus nanti tim kita nggak kuat. Seperti kata Ko Andrew juga, kita mau ekspansi bisnis kita gede, tapi pondasinya nggak kuat. Internal tim kita nggak kuat nih. Jadi kita menambah jumlah customer, tapi timnya nggak sanggup layanin. Yang ada nanti nilainya buruk. Ketika nilai buruk, mulut ke mulut, kita hancur. Nah, saya saat ini fokus banget hanya maintenance customer yang ada. Maintenance mereka, mereka mau apapun tuh gimana. Nah, untungnya memang itu berhasil gitu. Mereka udah tahu kalau saya beli di perusahaan PT Jam Berdetak, saya pasti dilayani dengan baik. Saya nggak mungkin ditinggal. Kami selalu ada di samping mereka. Sehingga dia juga terus rekomendasi, jangan di situ. Itu memang harganya murah, tapi Hmm, pelayanannya kacau. Gini-gini, mereka terus membantu kita untuk menghancurkan kompetitor itu karena hmm, performa pelayanan kita yang bagus. Tapi kalau soal harga memang udah nggak bisa dilawan. jadi Nah, dan fokusnya saya customer pertahanin excellence ya. kualitas. Ya, udah nggak ada cara lain kalau memang industrinya begitu berhadapan dengan mereka. Hmm, Dan mereka juga mesin-mesinnya kan ada berbagai pabrik dan level. Kebetulan saya naikin level terus ke yang lebih bagus, hmm, lebih bagus, lebih bagus. Jadi mereka kan mesti nyusul kan, kayak ibarat kata hmm, gagak di mau matuk elang. Jadi hmm, caranya mau nggak mau saya terus naik, naik terus. Nah, terus hmm, legalitas saya terus kuatin di legalitas. Mereka baru mau mulai itu masih ilegal-ilegal gitu kan. Udah hmm, WNA ilegal, udah macam-macam lah. Nah, kita terus perbaiki itu, bisa masuk ke rumah hmm, sakit, bisa kemana-mana dengan legalitas tadi gitu. Jadi makin hmm. nggak kekejar gitu.
Satu-satunya Oke. cara cuma gitu. Jadi fokusnya ke customer excellence, terus tingkatin customer retentionnya gitu. Iya, Nggak customer fokus cari retention. customer baru gitu ya. Iya, dia bisa datang sendiri Hmm. sekuat kita melayani. Oh, jadi datang sendiri dalam arti mungkin dari mulut ke mulut gitu. Mulut ke mulut, ya. Oh, iya Ya, iya. tentu di dunia Eh, internet kita maintenance, di Meta Ads, apa kita keep maintenance tapi nggak terlalu agresif, nggak terlalu spending money di sana. Bakar uang hmm, kecil aja di Meta, di Instagram apa, cuman biar nggak eksis aja kita selalu ada gitu. Tapi yang kita fokusin hmm, yang tadi, yang udah masuk ini tuh jangan dikecewain gitu. Mereka pasti hmm, ngomong ke teman-temannya, kalau hmm, ini ketika mulai ada banyak pilihan, mana yang harus dipilih? Oh, ke sono aja. Kalau udah ditunjuk hmm. itu tuh, customer tuh udah trust gitu. Udah Oke, yakin dia. oke. Tadi Kolius sampaikan kalau bangun bisnis gede, pondasi harus kuat. Terus tadi ada mention juga kalau fondasi itu artinya timnya harus kuat ya. Iya, Eh, tim kita. nah, gimana caranya eh Kolius bangun tim yang kuat dan parameternya apa? Kolius bilang, oh ini tim saya sudah kuat gitu. Hmm, kalau untuk expand saya kan memang belum berani gedein gitu kan. Eh, saya pastiin tuh biasanya dia ikut saya. Dia melihat saya melakukan. Dia melihat saya melakukan terus-menerus. Saya jarang menggunakan materi. Oh, panjang lebar gitu. Enggak. Ayo, kamu ikut saya. Atau kamu Hmm, ikut senior yang satu. Dia lihat, lalu hmm, diajari by case. Dia melihat cepat. hmm. Nanti baru kamu lakukan, saya melihat. Jadi dibalik. Dia yang lakuin, Oh, kita mendampingi. Ketika, observasi. ya, ketika parameternya di situ. Dia jawabnya Hmm, udah sopan belum? Udah oke belum dokter itu senang nggak hmm, dengan pertanyaannya? Atau si Pak bos kliniknya itu senang nggak gitu? Kita ada di samping hmm, dia sampai bisa hmm. dilepas gitu. Memang ada harga yang harus kita bayar yaitu waktu kita. Waktu dan kesabaran. Ya, kita harus Oh, kasih waktu buat mereka. oh, oke. Jadi eh Kolius itu tipenya adalah pemimpin yang kamu ikut saya gitu, lihat saya gitu. Ya, Nah, setelah atau itu dia kamu yang lakukan, saya lihat kamu gitu. ya, nanti disebar ke senior-seniornya. Jadi saya udah mulai nggak kayak gitu. Saya udah mulai banyak di Hmm, kantor atau di rumah. Dia ikut seniornya, seniornya ngelihat, nanti ngelakuin dia ngelihat, nanti dia lakuin seniornya ngelihat gitu. Nanti ditular hmm, dimultiplikasi, hmm. dicetak-cetak lagi. Oke, pertanyaan terakhir. Eh, Ko Andrew ada bikin seperti bisnis plan atau mungkin rencana kerja ke depan? Eh, Terus channel distribusinya gimana sih? Apakah B2B atau B2C atau bagaimana gitu? Tadi Ko Andrew ya tadi ya, atau Sorry, Kolius, sorry. kalau Kolius. bisnis plan. Distribusi. Kalau ya, saya saat ini fokusnya bukan itu. Fokusnya ngebangun brand yang lebih kuat, Pak. Oh, Seperti tadi, kalau mau fly lebih tinggi sehingga gagaknya nggak bisa ngikutin, the only one way harus ada brand yang kuat gitu. Nggak ada cara lain. Kalau cuman mainnya kayak gitu terus, itu nggak ada habis kayaknya. Tapi kalau brandnya udah kuat tuh dia selalu ada fans setianya gitu. Dan oh, lebih long sorry. term. Untuk Gimana sih strategi distribusi, bangun brand kuat itu? nah itu masih mesti makanya saya masuk terus nih BBKA ini Pak. Oh, Kita ya. mau cari guru-gurunya nih. Makanya saya bilang ini bukan malam saya ngajarin, tapi kita benar-benar sharing. Kalau ada yang mau sharing ilmunya tuh saya wah mau banget gitu. Memang penuh perjuangan, tapi kami berhasil, saya sama partner saya Ricardo di sini berhasil menjalin hubungan yang baik dengan Wulan Guritno. Kami sudah sign MOU kayak gitu. Memang kita butuh orang-orang yang bisa influence brand itu jadi aware gitu. Orang aware gimana caranya gitu. Ya bayar KOL apa dengan banyak cara lah di TikTok, Instagram, di internet. Tapi saya targetin bisa bekerja sama dengan Wulan Guritno dan kita berhasil tanpa membayar dia sesen pun di awal.
Karena yang saya bangun tuh saya bawa niat tulusnya ke mereka, ke grup mereka tanpa ini gitu. Jadi mereka welcome gitu. Dia merasakan sense, oh ini bisa nih manusia ini saya ajak bareng Hmm. bikin sebuah brand gitu, dan brand itu udah launching. Nanti di bulan 11 Hmm. di 11 November kita launching brand itu gitu. Ya, Oke, ya. mungkin cukup deh, masih Ya. banyak. Terima kasih Pak Sugiarto. Sukses selalu ya. Thank you, Pak. Oke. Ini kok udah nggak ada yang resen. Kita mau jawab-jawabin pertanyaan yang ada di kolom komentar, mau atau Ya, ya, oke. ya. Kalau ada yang mau sharing boleh nih. Jadi malam ini biar itu gitu. Maksudnya saya bukan yang ahli banget gitu, gitu ya. Teman-teman kan banyak yang business owner juga ya. Mau sharing, mau kasih masukan apa, boleh banget tuh tentang bangun brand, tentang apa gitu. Atau yang mau bantu jawabin juga boleh. Oke, kita jawabin. Mulai dari mana nih, Kita Bim? mulai dari jawabin pertanyaan yang ada di kolom komentar aja, Pak. Dari yang paling atas. Oke. Oke, bagaimana cara agar ide kita bisa diterima oleh orang lain? Ide kita bisa diterima. Ya, benar. Gimana caranya ya? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, mungkin saya izin menjawab, Ide Pak. kita. Oke, saya izin menjawab agar diterima orang lain itu bisnisnya itu perlu menyelesaikan masalah dari konsumen. Keren, Bil. Itu kalau dari saya. Ya, ide-ide itu kan banyak ya. Kalau idenya nggak diterima harus lapang dada. Kadang ide kita sampaikan tuh bisa jadi nggak diterima, tapi hatinya harus kuat nih. Nggak apa-apa gitu. Terus coba. Gitu. Atau merubah cara menjelaskannya. Jelasinnya jangan bertele-tele. Harus yakin jelasinnya, nggak usah tele-tele. Dia langsung bisa nangkap nih ide apa gitu. Langsung to the point, tak gitu. Wah ini bagus nih gitu. Metodenya banyak. Kalau saya jelasin ya, saya langsung eh, punya ide apa gitu. Gimana caranya saya mengurai maksud saya itu menjadi sebuah poin yang kuat, langsung saya tembakin. Dia langsung ngerti gitu. Gitu. Nggak panjang-panjang. Oke, baik kita ke Oke, lanjut ke Del. komentar selanjutnya. Bisa diceritain nggak Siko gimana dulu Kolius itu bangun bisnis struggle-nya itu seperti apa? Mungkin dulu pernah menghadapi masalah apa sehingga bisa level up sampai sejauh ini. Gitu. Dari awal pertama kali Kolius bangun bisnis. Ya, masalah distribusi, masalah regulasi. Regulasi pernah disegel misalnya. Kayak gitu-gitu. Masalahnya banyak banget. Masalah tadi kompetitor gitu. Di setiap masalah itu saya milih nggak mundur, saya maju terus, saya perbaiki terus, saya perbaiki terus. Saya nggak ngerti, saya belajar lagi. Itu udah kayak orang gila tuh belajarnya. Baca lagi, nonton, ikut seminar, cari konsultan. Saya nggak pernah berhenti bertanya ke siapa aja, ke setiap orang yang saya ketemuin, apapun informasi yang dia bisa berikan, saya terima. Saya dengerin terus. Senior tuh orang lagi mau bagiin pengalaman dia, saya benar-benar dengerin sehingga dia ketika ngobrol, dia juga sangat senang memberikan apa yang sudah dia alami dalam hidup dia. Saya serap betul itu. Itu melebihi baca buku itu. Saya ingat-ingat gitu. Oh, dia ngatur pajaknya gini. Oh, dia bikin apa gini, ngatur ini. Semua senior-senior atau anak muda atau siapapun dia kalau ngomong, kita dengerin juga gitu. Ditampung semua. Kalau nggak tahu kita tanya gitu. Nggak malu-malu kita tanya gitu. Tanya nyari-nyari ini, saya hadapin masalah ini Pak gini. Itu mereka tuh punya pengalaman kan. Oh, kamu gini aja. Ya udah, kita coba berhasil gitu. Ikutin saran-saran mereka. Ya, dari kita juga berjuang, mikir juga gitu. Ya, banyak masalahnya kalau bisnis Pak. Ya. Lanjut ya. Oke, ini kita akan lanjut ke yang resen ya Pak. Oke, ini Ya. dari Kak Ginanjar mungkin bisa open mic. Oke, selamat malam Pak.
serius ya. Sangat luar Ya, biasa halo, halo. materinya. Nah, Tadi saya mau menanggapi bahwa bagaimana ide itu bisa diterima, ya salah satunya saran saya sih pertama justru bukan cari masalah, tapi buatlah masalah itu sendiri muncul di dalam pikiran customer kita. Itu wah, satu, terus juga setelah dia muncul, kita hubungkan needs dia dengan produk kita seperti apa. Dan yang paling penting itu sebenarnya bukan masalah diterima atau tidak. Justru mindset itu yang bisa membuat kita itu down mental kita. Karena ketika kita menyampaikan ide, bukan kita itu. Karena kan diterima atau tidak diterima itu adalah di luar kendali diri kita. Tetapi bermindsetlah bahwa kita akan memberikan sesuatu pada mereka, kita akan memberikan apa yang mereka butuhkan, kita akan menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Jadi mindsetnya sih lebih ke kita akan memberikan sesuatu pada mereka, bukan kita akan menerima sesuatu pada mereka. Karena kalau mindsetnya seperti itu, ya nanti ketika tidak diterima, ya akan down secara mentalitinya gitu. Jadi given to take kalau kata Bung Chandra ya. Terima kasih. oke, Keren keren. banget nih Kak Tuh Ginanjar kan, untuk jawabannya. Keren ini, banget, keren banget, ini keren banget. Zoom-nya banyak orang keren, Bill. Iya, Jangan main-main. Kita mesti sharing-sharing. benar, 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 benar. Tuh tadi Oke, apa tuh kesimpulannya tuh? Apa? kasih. Dia Bro Gina menciptakan masalahnya gitu. Iya, Sehingga nanti lalu baru dikaitkan. Oh, itu luar high biasa. level. Ya, Ah, another level. Thank you ya Kak Ginanjar untuk sharingnya. Oke, kita akan lanjut ke Kak Satria Dharma. Mungkin Kak Satria Dharma bisa apa nih? Halo? Nah, benar. Kak Satria masih Dharma bisa masih open mic? belum Benar kok. masih Saya kok belum nggak itu. bisa mic-nya ya. Oke, mungkin admin bisa bantu mic-nya. Oke, ini saya nggak bisa, Kak. Halo, Udah. sorry. Tadi keluar, sorry ya. Baik, Halo baik. kok, thank you. Salam kenal ya Ya, semuanya. Saya Satria. Kok berhubung ini dua arah, kayaknya seru ya buat diskusi lebih lanjut mengenai bisnis ya. Jadi gini kok, iya. saat ini kan saya udah jalan bisnis itu dari sekolah ya, dari kelas 1 SMK tuh. Itu saya fokus tuh jualan keripik kaca, jualan produk-produk gado-gado lah, apa sedang banyak-banyak lah di e-commerce nih. Sampai pada titik di mana rezeki yang Tuhan kasih ke saya dari reseller bisa menjadi produksi gitu loh. Saya udah jalan 5 tahun di e-commerce, uh, uh, berkembang dari followers, customer, omset tiap tahun saya berkembang. Nah, perumpamaannya begini kok. Ini kan tadi membahas tentang distribusi. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain nanti biasanya tuh gitu ya, alur-alur pengusaha tuh dimulai dari jualan kecil-kecilan dulu, reseller, sampai dia bisa produksi, sampai dia bisa bikin brand. Nah, sekarang tuh udah 5 tahun ini kok saya umpama gini kok, saya jual produk reseller umpama contoh lah, Koko jual sepatu anak contoh, atau fashion baby and kids gitu ya. Reseller nih kok biasanya kan impor gitu kayak. Nah, e-commerce-nya Kolius tuh udah terkenal nih, at least sekitar 3.000 followers, bahkan sampai 1 juta pengikut di Shopee, di Tokopedia, TikTok lah. Tapi regulasi pemerintah terhadap e-commerce itu makin kesini kan makin berubah ya kok ya. Bahkan Pak Pur tuh udah mau ngekatin impor-impor gitu lah. Ini kan contoh ya, tapi saya bukan pemain loh ya. Ini disclaimer, saya bukan pemain. Nah, dari Kolius ini, gini, sorry. Jadi saya saat ini tuh masih produksi yang memang tempat produksinya itu
bukan milik saya kok. Tapi kuantitas saya dari saya purchase order ke vendor beberapa supplier pun udah bagus nih gitu loh. Nah, pertanyaan saya kok, apakah langkah yang tepat kalau saya ekspansi ya sebutnya ya, ke maksudnya investasikan uang saya untuk buat produksi sendiri? Karena yang bikin saya belum tanya ChatGPT sih ya, dan saya kan sukanya learning by doing gitu kan, banyak-banyak belajar gitu kan, bahkan ngedengerin orang tua juga. Nah, apakah strategi kayak gitu bagus atau tidak, kayak kita ekspansi ke produksi? Nah, soalnya saya mikir gini loh, ini mungkin saya terlalu jauh atau terlalu mikir kompleks ya, kayak misalkan Nike atau enggak Apple atau enggak Adidas, dia ini setahu saya nggak tahu kalau teman-teman pada tahu gimana. Misalkan dia produksi tapi bukan atas misalnya sepatu Kompas deh lokal, dia produksi bukan atas nama PT Kompas. Misalkan Nike dia produksi atas nama PT apa gitu. Nah, apakah kita sebagai business owner nih, kita udah punya brand atau kita mau produksi sendiri untuk produk kita sendiri, apakah sebaiknya udah kita udah biarin orang aja, biar kita ke vendor-vendor, kita tekan harga seefisiensi mungkin, semurah mungkin, karena kalau kita bikin produksi sendiri tuh jauh lebih kompleks, pikiran kita terpecah, yang tadinya pikiran kita untuk strategi ke arah marketing gitu, ke arah bagaimana kita jadi target market leader, kita terpecah gitu. Dan banyak pelaku-pelaku usaha tuh yang dia mungkin salahnya dia nggak bisa ngelola keuangan kali ya. Banyak yang dia ekspansi ke produksi malah bangkrut gitu. Iya. Nah, itu menurut Kolius gimana ya? Iya. Kolius. Kalau memang itu dua hal yang sangat berbeda, produksi dengan distribusi. Sangat berbeda. Kalau distribusi kita kuantitinya memang sangat besar dan layak untuk investasi ke pabrik, dan nilai investasi pabriknya juga nggak besar, dan kita udah paham supply chain-nya, itu boleh dites. Tapi kalau belum ngerti supply-nya dari mana, itu nyari masalah baru sih. Karena sekarang brand-brand besar sudah melakukan maklon ke seluruh dunia. Jaringan maklon itu udah sangat luas. Satu pabrik nggak sanggup produksi, pabrik lain udah siap bangun buat nampung brand kita gitu. Jadi saya nggak begitu berani saranin ya, tapi menurut saya kalau memang kuantiti kita kuat buat memenuhi putaran mesin itu, dan kita paham di mana ambil barang mentahnya, itu bisa. Tapi kalau enggak sih mendingan fokus gedein lagi brandnya. Karena Nike aja kan bikin di Bogor, bikin di mana-mana buat jangkau dunia kan. Dia fokusin kuatin brand dia, pabriknya boleh runtuh, tapi brand Nike-nya tetap orang taunya Nike kan. Mau bikinan Vietnam, mau bikinan Indonesia, bikinan Cina, tetap aja Nike harganya bagus gitu. Ya kan bro? Nah saya sorry nih nggak berani ngasih yang kayak gimana-gimana, cuman ikut ini aja. Saya lihat beberapa teman, dia lihat, oh mereka nggak begitu fokus pabrik, biar pabrik fokus pabrik, mereka gedein brand. Sampai si pabrik itu kuantitinya udah terlalu besar, pabriknya udah mulai kewalahan, dia coba-coba bangun juga pabriknya. Jadi si pabrik lama itu tetap produksi punya dia, tapi karena kuantitinya terlalu besar, dia sendiri invest pabrik. Jadi buat memenuhi jumlah penjualannya itu gitu bro. Ada juga teman saya yang dia pabrik sikat gigi, dia maklonin ke banyak brand, lalu dia juga sendiri punya beberapa brand yang dia punya dia sendiri. Jadi brandnya diproduksi di pabrik sikat gigi dia, tapi dia juga karena mesin itu kan cetak terus ya, buat pabrik itu hitungannya mesin itu nggak boleh berhenti gitu, sebanyak-banyaknya dia nyetak gitu. Nah dia buka maklon ke banyak brand lain. Oh, jadi brand dia untung, pabriknya juga untung. Iya, jadi dia revenue double gitu ya, nggak cuma dari penjualan itu ya. Iya, sekarang kita mikir ya, oh ya, sekelas Nike aja yang urutan pertama di dunia ya, bukan lokal, bukan Indo dunia loh, tapi masih pakai sistem kayak gitu. Ini dan Apple pun itu di China kan. Nah ini yang saya tuh masih terus belajar gitu loh kok. Apakah saya kan mikirnya kan kita
ayo dong produksi biar kita lebih efisien, kita ngekos minimin HPP gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu apakah nanti kita banyak energi yang kekuras gitu ya Kak ya. Nah maka dari itu Iya. nanya mau ke Maka Kolius. Kolis, Kalau kata Ko Andrew, jangan pecah fokusnya. Nah itu. Besar kita ya kan. Fokus adalah apa? Fokus adalah kekuatan. Iya, Ya. jadi saat ini sih ya udah saya pasti fokus di infrastruktur dari warehouse sih kok. Stok Iya. stok barang. Tapi kalau untuk Nah, produksi ya udahlah saya delegasikan aja lah ke hal-hal kayak gitu. Sambil iya. saya bangunkan hubung yang kuat, gimana caranya neken cost HPP gitu dari produk-produk baru gitu. Mungkin kayak gitu Iya. kali ya kok ya. Iya. Menekan cost dari jumlah biasanya. Oke. Thank you Kolius. Oke. Thank you. Sip, sip. Seru ya ngobrol kita. Ini Kak Ginanjar mau coba jawab nih kayaknya atau mau tanya. Baik, saya izin untuk boleh Ya. Kak Ginanjar bisa open mic? Ya, thank you ya Kak Satria. Oke. Halo Kak Ginanjar. Oke, selamat malam Kolius. Untuk tadi Kolius saya setuju banget ya. Jadi ketika kita justru beralih ke fokus ke pembuatan atau produksi, itu khawatirnya tadi benar malah cost kita akan naik. Ya sarannya betul sekali. Jadi kita tergantung kita fokusnya mau kemana nih. Kalau misalkan emang kita fokusnya ke personal branding, meskipun harga kita mahal, kalau misalkan kita personal brandingnya bagus, ya kita akan tetap dilirik gitu. Jadi tidak dilihat dari segi murahnya barang kita atau kompetitor kita. Jadi emang pilihannya cuma gitu. Apakah kita akan memperkuat personal branding atau kita ingin jadi the cheaper. Jadi kan pilihannya kan kalau ini mau the cheaper, the faster atau the better gitu untuk produk kita. Kita harus pilih salah satu. Jangan pecah fokus. Dan juga saya juga pernah sharing dengan rekan atau teman yang emang bisnis offline-nya sudah jalan, jadi dia tuh belum ke online, tapi fokus ke offline. Terus dia ingin merambah ke online. Ketika sharing dengan para pembisnis online, justru yang dikatakan oleh pembisnis online sangat mencengangkan. Ngapain kamu sekarang bisnis offline-nya udah bagus, bisnis ke online? Justru target akhir dari penjual online itu adalah offline itu sendiri. Bagaimana dia bisa kuat market di offline? Karena benar sekali, banyak faktor-faktor kebijakan, apalagi pemerintah kemarin seperti TikTok dan yang lainnya itu unpredictable gitu. Dan apalagi dengan geopolitik Indonesia dan juga negara-negara yang lain gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan kita sudah stand di online, justru kita harus memperhatikan offline-nya. Apakah kita itu offline-nya di produk yang sama atau mungkin kita investasi ke produk yang lain atau investasi ke aset-aset yang lain. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Thank you, bro. Oke, thank you, bro. Ke Ginanjar. Oke, kok. Ini sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita adain sesi foto bersama yuk, kok. Berhubung orangnya masih banyak yang di sini. Mungkin teman-teman Iya. bisa on cam. Sebelum pada tidur ya. Ya, sebelum pada tidur nih. On cam. Baik. Oke, sip. Ya, saya mulai ya. Nah, widih. Nah, on cam nih. Keren. Oke ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, next. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini karena belum ada yang raise hand lagi, kita jawabin pertanyaan yang ada di kolom komentar ya, kok. Iya. Oke, ini ada pertanyaan kok. Menurut Kolius, apa yang paling penting untuk dimiliki seseorang sebelum memulai bisnis yang sebelumnya seorang profesional kok? Yang paling penting mengerti tentang uang. Bisnis kan tentang uang. Ketika kita megang uang tuh harus diapain? Jadi puter, jangan modalnya yang dipakai.
selama dia momentumnya bagus tuh modal kita masuk masuk terus, yang kita pakai tuh yang untuk kita pakai, yang kita ambil kan keuntungan, kita ambil yang kita sisihkan buat disimpan. Tapi se- harus injek terus kalau bisnisnya lagi bagus pas mulai. Jadi mindset tentang uang, kalau mindset tentang uangnya masih belum benar pas mulai bisnis, ya kepake terus, nggak bisa berkembang. Lalu harus tahan. Kalau kata Ko Andrew tuh, orang mau sukses itu ada harga yang, mau berbisnis tuh ada harga yang harus dibayar ketika kita kerja sama orang tuh beda kan. Kita udah pulang kerja udah gitu. Sedangkan ketika kita mulai bisnis kita, itu nasibnya ada di tangan kita tuh. Waktu kita harus kita korbankan untuk bisnis itu. Waktu untuk belajar, untuk melayani orang, untuk bekerja, untuk terus-terus kerja tuh. Itu harga yang harus dibayar. Dan rasanya mungkin nggak nyaman gitu. Tapi setelah itu nyaman kok kalau udah gitu. Jadi mindsetnya itu oke, waktu kita memang difokuskan untuk itu. Baru nanti kalau kalau belum berkeluarga ya, kalau udah berkeluarga baru kita split tuh. Manajemen waktunya harus pas. Kapan harus lepas dari game. Benar-benar bisnis itu kita anggap itulah game saya gitu. Waktu itu saya anggap itu, daripada saya main Candy Crush, Mobile Legends, saya fokus ke bisnis aja. Saya banyak pergaulan-pergaulan yang nggak penting saya skip gitu. Saya korbankan hal-hal menyenangkan untuk membangun bisnis itu. Jadi udah siap tuh kita mentalnya. Itu. Mungkin teman-teman lain ini kan banyak tuh, ada Pak Kadin, ada Ginanjar, ada bisnis orang yang lain bisa bantuin tuh biar seru gitu. Kan dari saya hanya perspektif saya gitu. Dari teman-teman jangan sungkan-sungkan tuh eh, buat ini gitu. Jadi nggak terasa seminar atau sharing atau apa. Jadi buat kita bersama ngobrol gitu. Teman-teman yang lain mau bantu jawab boleh, jangan sungkan-sungkan. Kita saling berbagi. Kalau dari saya sih begitu. Udah mental kita memang udah siap tuh menahan semua itu. Siap belajar, siap bertanya, siap digempur gitu. Naik turun, kadang putus asa, kok belum berhasil-berhasil gitu. Sedangkan kalau profesional kan setiap bulan pasti terima kan. Atau bisa juga profesional tapi sambilan memulai bisnis, bisa juga. Ketika bisnisnya udah lihat lihat ada momentum mau naik tuh, baru tuh dang gitu, bisa juga. Itu dari ada masukan dari teman-teman yang lain. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bisa bantu jawab. Oke, ini ke Kak Sukardi Kalau enggak Sugiarto. lanjut. Saya, Oh itu oke, Bro Sukardi, apa Kadin? Pak Kadin. Pak Kadin. Oke, sudah saya. Oke. Nah, oke, Ya, saya itu mau share sesuatu. Nggak tahu saya bisa share kayak di sini ya. share screen. Iya, bisa nggak ya? Ada tombol hijau di situ, ada Eh, buat share, ada. saya dulu mantan kliennya Action Coach. Nggak tahu ada yang pernah dengar Action Coach kayak. Dan saya juga dulu mantan pelatih bisnis juga di sana. Eh, jadi saya mau share. Tunggu saya buka dulu halamannya. Saya coba share. Ya teman-teman mungkin kelihatan soal apa yang saya share. Oke, kelihatan, kelihatan kok. Ya, jadi ini adalah namanya identity iceberg, gitu. Jadi di identity iceberg ini mencerminkan manusia gitu. Jadi di dalam iceberg itu seperti sebuah gunung es yang kita lihat itu adalah di atas permukaan air itu adalah lebih kecil dan yang di bawah air itu lebih besar gitu. Nah, jadi seperti kita lihat seseorang juga yang kita bisa lihat adalah hasil dari orang itu, hasil kerja dia,
hasil yang didapat dari usaha dia dan sebagainya. Dan hasil itu didapat dari keputusan dan tindakan, action dan decision. Dan juga tergantung dari sikap dia juga, behavior dia. Nah, itu yang kita kelihatan dari seseorang. Tapi yang kita tidak kelihatan di dalam orang itu adalah kemampuan dia, kepercayaan dia, nilai-nilai kehidupan dia, dan identitas dia gitu. Itu yang kita tidak tahu. Sebenarnya di bawah iceberg ini ada namanya lingkungan, environment. Jadi BBKA ini salah satu environmentnya gitu. Eh, jadi singkat kata, eh, seseorang itu bisa maju itu jika dia memiliki kemampuan yang tepat, kepercayaan yang tepat, nilai yang tepat, identitas tepat, dan di lingkungan yang tepat. Di situ dia bisa belajar dan berubah gitu. Kalau dia hanya belajar tapi tidak berubah, itu tidak bisa. Karena kalau dia mau berubah tapi tidak belajar juga tidak bisa. Nah, dari eh, manusia itu eh, semua itu unik dan mereka itu mencari jati diri dia sendiri, belajar kemampuan untuk dia sendiri, nilai-nilai untuk dia sendiri, yang terbaik dari diri dia sehingga dia bisa melakukan keputusan, tindakan dan bersikap yang baik juga sehingga hasilnya baik gitu. Nah, kalau misalnya di dalam manusia itu juga eh, ada satu buku yang sangat bagus yang merubah hidup saya. Itu nama bukunya itu adalah Seven Habits Effective People. Nah, itu buku yang diciptakan penulisnya itu adalah eh, orang yang dia keliling dunia bertemu dengan para pemimpin, CEO, presiden, dan dia mencari kesamaan. Orang ini, orang-orang berhasil ini kesamaannya apa sih gitu. Kesamaan ini ditulislah ke dalam sebuah buku namanya Seven Habits Effective People. Nah, itu bisa dicari di Gramedia banyak. Dan salah satu habitnya itu yang ketujuh itu adalah namanya asa pisau atau asa gergaji, sharpen the saw. Itu artinya apa? Artinya eh, manusia itu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari itu jangan lupa selalu evaluasi gitu. Kalau hasil kita itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata hasil tidak sesuai dengan harapan kita, itu artinya kita perlu evaluasi apa yang salah dari diri kita yang perlu kita perbaiki. Nah, itu aja sih yang saya mau sharing terkait dengan identity iceberg ini gitu. Hmm. Thank Oke, you thank you, Kak Pak Sukadi Kardi. Sugiarto. Thank you, thank you. Oke, ini Kak Ginanjar juga mau coba jawab nih. Oke, terima kasih. Itu sangat menarik ya Pak Sukardi. Tadi itu iceberg tadi itu diambil dari teori Sigmund Freud, salah satu bapak psikolog dunia. Jadi itu tuh adalah di mana teori bahwa manusia itu mempunyai tiga buah pikiran, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Jadi memang yang iceberg yang bawah itu, versi yang paling bawah itu adalah pikiran bawah sadar. Dan memang benar sekali tadi, selain kita harus mengenal bagaimana psikologis of money itu sendiri, tapi kita harus tahu psikologis diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena ketika kita tidak bisa mengenal diri kita, identitas kita tadi, karena kan secara psikologis itu manusia itu terbagi, pembentukan diri manusia itu terbagi menjadi tiga, dari nature, nurture, dan juga mature gitu ya. Jadi biologis, juga pengasuhan dan lingkungan, dan juga kematangan ketika pendewasaan. Jadi memang setelah kita, atau bahkan mungkin sebelum kita mengenal psikologi of money atau uang itu sendiri, kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena ketika kita berbisnis, yang dikhawatirkannya adalah adanya ketidaksesuaian ketika kita dalam pencapaian. Makanya banyak sekali orang-orang yang sukses justru secara money-nya sukses, tetapi secara lingkungannya, bahkan hubungan secara personalnya dengan orang lainnya tidak baik. Gitu mungkin karena mengutamakan dulu psikologi of money, tetapi tidak mengenal dirinya secara identitas dirinya lebih dalam. Itu sih kalau menurut saya. Jadi sebelum psikologi of money-nya justru harus mengenal dirinya terlebih dahulu. Seperti itu. Itu iceberg tadi itu adalah dari teori Sigmund Freud, salah satu bapak psikolog dunia. Terima kasih.
seru nih ya, masuknya ke psikologi. Iya, Jadi gimana kok? memang Gimana tuh? 80% drive hidup kita itu, apa yang kita lakukan itu memang dikontrol di bawah sadar. Sedangkan 20% itu memang critical faktor kita. Kita kayak agak lebih kritis ya, "Ah, ini mau dipukul kita ngelak misalnya itu. Tapi drive kita memang dari cara kita ngomong, apa itu ada di bawah sadar, itu ada. Nah, kalau ngomong psikologi itu memang bisa diprogram. Ada cara-cara kayak NLP, self suggestion kayak gitu. Memang dulu saya sangat sangat menggunakan nih yang tadi tuh mau mulai bisnis tuh. Saya tuh ngubah mindset saya banget tuh ke bawah sadar sampai saya yakini bahwa saya itu seorang bos gitu. Waktu itu saya berjalan aja sampai ketika saya yakin tuh setiap malam saya masukin tuh sugesti itu. Bahwa saya percaya bahwa saya sudah jadi bos saat ini gitu. Saya sudah jadi seorang pengusaha. Ketika saya percaya, bawah sadar saya mendrive semua tindakan saya itu ke arah menjadi pengusaha, pebisnis. Saya jalan pun, wah kayak bos. Mental saya kayak bos. Saya ngomong sama orang kayak bos. Jadi kalau kalau nyampein ide pun dengan yakin gitu. Karena si bawah sadar ngedrive dengan semua kemampuannya, dia membawa kita ke sana. Nah itu tadi kalau mau mulai bisnis tuh mesti ngetanemin batu mental. Jadi kalau ketika hadapin gempuran-gempuran tahan kita. Karena saya udah punya keyakinan yang dalam gitu. Lingkungan ngaruh kayak komunitas gini kayak kata Pak Kadin gitu. Oke kita lanjut. Kalau itu sesinya beda soalnya dalam itu. Oke. Oke, Tapi thank you ya Bro Ginanja sama Pak Kadin. oke, Oke. keren-keren banget ya kok. Oke, ini mau masih Kulius, apa namanya? Waktunya masih banyak kah untuk BBK atau mau Apa? sampai jam berapa? Kulius, waktunya masih banyak kah untuk BBK atau mau sampai jam berapa? Biar saya menyesuaikan. Saya bebas. Saya bebas. Oke, baik. Ya. Oke kok. Mungkin sekitar 3 sampai 4 pertanyaan lagi ya. Iya, boleh, boleh. Oke, ini dari kita ambil dari kolom komentar ya. Jadi ini ada yang tanya kok, izin kok mau tanya, ketika Kolius pertama kali memulai kenalan dengan orang lain, gimana cara Kolius menghadapi kenalan baru ini supaya bisa membentuk kedekatan emosionalnya, terlepas kita ke depan punya kepentingan atau tidak dengan orang tersebut. Oke, kalau saya kenalan sama orang, pertama-tama mindset saya adalah dia adalah manusia yang sama dengan saya. Dan saya tidak boleh mencurangi dia. Saya tidak boleh memikirkan apa yang dia punya. Saya harus, walaupun dia siapapun itu, harus setara dulu nih secara manusia. Baru saya ketika ngobrol, baru kita tenang. Oh, mentang-mentang dia siapa gitu kan, kita harus kayak gitu gimana? Enggak, setara di mata Tuhan dulu gitu. Kita manusia sama nih. Baru ngomong, nggak ada motivasi lain. Kalau dia mau percaya sama kita itu ya karena memang apa adanya kita, bukan yang dibikin-bikin. Karena yang dibikin-bikin itu kelihatan gitu. Jadi kita senetral mungkin apa adanya kita. Dia bisa lihat apa yang baik dari kita ya syukur gitu. Tapi kalau ketika kita membikin-bikin, gimana gimana supaya deket gitu, itu biasanya orang ya mereka juga berpura-pura hehehe. Jadi kita udah senetral mungkin, sebiasa mungkin, setara mungkin, selain kita sama nih manusia. Gitu. Mindset itu motivasinya benar-benar netral gitu, masuk. Nah, kalau mau percaya sama saya, ayo. Kalau enggak juga enggak maksa gitu, ya kan? Nah, dari situ enggak dibikin-bikin, natural. Hmm, kayak gitu. Oke, thank you Kolius. Oke, selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari Fakih. Oke, izin kok, menurut Kolius bagaimana ya membuat tim atau karyawan kita menjadi satu visi dan misi perusahaan kita, menjadi satu visinya. Ya, ya tadi harus lama tuh kita bareng sama mereka, hidup bersama, apa kan, namanya kita merintis kan. Kalau udah gede kayak perusahaan Koendro sih udah nggak mungkin 5.000 orang kan. Tapi kalau masih puluhan, ya kita kenal siapa keluarganya, apa dia dari mana,
apa kan. Dia juga kenal kita, gaya kita, sama saling-saling paham nih. Jadi udah top gitu, satu visi, satu misi. Jadi kita ini baru ditularkan, dia nularin ke orang lain. Kita nggak mungkin tiap hari sama ratusan orang gitu. Ya yang ini seniornya tularin nih gaya ini, dicontek lah, contek kata Ko Andrew mesti rajin-rajin nyontek nih di dunia sekarang gitu. Ngajarin, oh kamu ngajarin dia kayak gini, gini. Terus nyebar gitu. Jadi satu budaya. Kalau ada orang komplain dia merasa oh ini juga perusahaan saya gitu, ya kan? Ada sense of belonging gitu. Kayak gitu sih. Saya banyak luangin waktu. Sekarang aja saya mulai agak kurang kurang sharing waktu dengan mereka. Agak sibuk kemana-mana gitu. Oke, baik kok. Sekarang saya izin tanya ya kok. Ini kan Ya. mungkin gimana? Oke, saya izin tanya sekalian ini mungkin perwakilan dari BBKA pelajar ya. Misal nih, Kolius itu tuh balik ke umur 18 tahun, ke umur 18 tahun atau 19 tahun gitu dengan ilmu yang sekarang. Dengan ilmu yang sekarang tapi tanpa pengalaman dan relasi ya. Nah, itu Kolius tuh bakal pelajarin apa sih kita? Oh, pelajarin apa ya? Biar Saya bisa mencapai bakal titik pelajari sekarang. ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Kenapa sih kok? Kenapa harus kedokteran? Atau mungkin apa namanya? Apakah kedepannya lebih bagus atau seperti apa? Biar kita ada gambaran kita mau ngambil langkah seperti apa buat ke depan. Kan saya balik lagi dengan pengalaman sekarang kan, Iya, ke 18 tahun yang lalu. iya, Umur 18. iya, Karena pengalaman saya sekarang itu semua berkaitan dengan dokter, dokter iya. kecantikan, dokter kulit, spesialis, bahkan wellness tentang darah, tentang penyakit-penyakit komplikasi dan lain-lain. Nah, bisnis saya pun sekarang itu. Bahkan saya akan ambil itu buat lebih dalam lagi, lebih kuat lagi gitu. Oke. Kalau kita udah tahu arahnya itu gampang. Nah, yang susah itu orang disuruh kuliah, tapi dia juga nggak tahu mau ngambil apa gitu, karena memang nggak ada pengalaman. Kayaknya sih bisa dijeda, jangan buru-buru kuliah itu. Biar kita tahu saya mau dalamin apa, jangan udah dalamin sesuatu tapi nggak dipakai, buang-buang waktu. Nah, kalau pertanyaannya bagus, kalau harus balik kan. Nah, gimana kalau anak-anak kalau baru pelajar, dia ngerasain dunia kerja, reality, dan dia udah mulai tahu nih, saya mau dalamin mana, baru dia ambil pendalamannya ke situ. Itu akan jauh lebih bagus. Dibanding dia langsung dikasih puluhan pilihan, tapi dia nggak tahu nih, sebenarnya ke depan mau ngapain. Gitu. Iya, benar. Kebanyakan, akhirnya nggak dipakai. Benar-benar. Jadi kita perlu tahu kita mau ke arah mana dulu ya, Pak. Iya, dan itu nggak gampang. Itu mesti apa magang, mesti ngikut orang kerja apa. Baru saya coba kerja ini, saya nggak ngalir. Nah, kalau orang belajar ngalir itu dia berarti pas banget gitu. Dia baca apa dia serap gitu. Kalau saya baca buku hipnotis, buku psikologi itu saya ngalir gitu. Saya baca satu buku karena saking ngalir saya bisa hipnotis orang gitu. Karena saya memang passionate di situ gitu kan. Gitu. Coba kalau disuruh yang nggak kita dipaksa untuk di situ nggak masuk gitu. Ya. Oke, benar-benar. Oke, thank you ya, aku. Hmm. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, kok dari Irfan Frame. Bagaimana skema bonus yang bagus untuk tim marketing agar lebih semangat, kok? Terima kasih. Nah, kebetulan saya orangnya nggak terlalu expert di bagian matematika kayak gitu, bro. Kan agak koboi kita. Iya, Tapi saya mengapresiasi itu dia karena belum terlalu besar ya, masih 100 orangan ya, oke lah. Saya bikin bonusnya itu ya udah bulan ini siapa gitu. Saya belum bikin skemanya. Jadi saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Biasanya oh ini saya deketin nih yang sekian ya, ini sekian, ini sekian gitu. Jadi nggak dibikin perhitungan gitu. Kayak gitu. Mungkin ada yang lebih inilah tentang hitung-hitung, tolong bantu jawab. Itulah Nabil kalau nggak sekolah tamat tuh nggak tahu mau ambil
pelajaran apa gitu ya. Selain dokter kayaknya matematika juga harus diambil. Ya benar, karena matematika nanti kan hubungannya sama untuk bisnis juga kan. Hitung-hitung ya. Iya benar, karena apa matematika, angka-angka itu kan kayak Atau darah dari apa itu? bisnis. Accounting lah itu ya. Ya accounting benar. Ya, mungkin ada yang lebih jago gitu. Apa saya lebih familiar, udah punya pengalaman gitu, boleh bantu jawab. Oke, ini ada satu lagi kok. Eh, Ya. ini ada bagus banget satu pertanyaan ini terakhir. Kok izin bertanya, saya berencana impor barang dari Cina dan membuka sistem grosir dengan 2 program reseller, satu tanpa modal, satu dengan modal. Menurut Kolius, apakah ada saran masukan agar sistem ini bisa lebih efisien dan menarik bagi reseller? Apa tadi? Coba ulangin. Oke, saya ulang ya, kok. Kok izin bertanya, saya berencana impor Oh, barang dari Cina dan membuka sistem grosir dengan 2 program reseller, satu tanpa modal, satu dengan modal. Menurut Anda, adakah saran atau masukan agar bisnis sistem ini lebih efisien dan menarik bagi reseller? Benar, ini gimana maksudnya? Mungkin bisa dibaca kok hmm. di Ya, bisa ya, dibaca ya. kok di Sistem reseller. ya. Kalau tanpa modal, skemanya gimana? Kalau dengan modal, ya, kalau dengan modal jelas. Kalau mau jadi reseller kan minimal ngambil berapa, ya kan? Kalau tanpa modal itu bahaya, bahaya Hmm, banget buat bisnis kita. Dia nggak ini, kecuali dia masih reseller dropship ya. Jadi dia bantu kita nge-exposure, kayak sistem KOL, dia ngejual di media sosial dimanapun dia. Hanya itu tanpa stok, kita yang ngirimin. Tapi kalau offline, kita kasih barang, mau ambil uang baliknya susah. Dan grosiran ini kan pastikan si produk ini memang saat dibutuhkan. Jadi cepat putar, baru bisa di resellerin. Kalau tidak, jangan coba-coba reseller, mandek. Jadi produknya harus kuat, produk ini. oh Jadi itu kok. resellernya bisa jalan, dia misalnya dia investasi 1 juta, tapi dalam 3 hari dia bisa dapat 1,1, dia akan beli lagi, putar terus gitu. Tapi kalau produknya nggak kuat, dia udah invest 1 juta, dia nggak bisa putar, akhirnya dia hancurin harga buat narik, buat cuci kembali modal dia tadi kan. Dia akan jual lebih murah dari prices resminya, gitu. Benar, benar. Itu kok programnya sama yang bertanya tadi di fotonya dikirim di kolom komentar. Yang paling bawah mungkin bisa dicek. Udah ya? Ada komentar atau Oh iya, oke oke. Ini mesti yang lebih expert nih yang jawab ini nih. Bro, sorry ya kalau ini saya nggak terlalu mendalami banget nih program reseller. Jadi mohon maaf. Kalau ada yang lebih bisa itu boleh tolong bantu jawab. Kalau nggak ada kita skip. Jadi saya juga nggak mau sok tahu gitu. oke. Ya, bisa buka. Tadi saya Bisa sudah dibuka baca. fotonya. Ya, tadi saya sudah baca. Oke, baik teman-teman, Kurius mungkin ini tadi yang terakhir ya, karena sudah mau sampai jam 9 juga. Thank you buat semuanya yang udah hadir, em, udah saya bantu juga, dan terima kasih juga yang sudah bertanya dan sudah aktif di BBKA. Mungkin teman-teman bisa ambil foto atau screenshot eh, materinya tadi, lalu di upload di story Instagram, lalu tag IG BBKA dan juga IG Koendro ya, gitu. Oke, thank you Oke, BBKA, see you. oke, oke. Oke.